Banyak sekali cara santet itu masuk ke dalam tubuh kita. Bahkan ketika orang-orang yang terpilih itu akan merasakan kehadiran sihir ataupun santet ataupun guna-guna tersebut. Yuk kita kenali ciri-cirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baraya hariri, semoga selalu ada dalam lindungannya Allah subhanahu wa ta'ala, dilunaskan segala hutang-hutangnya dan disehatkan segala jasmani dan rohaninya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Insya Allah dalam kesempatan kali ini saya akan memberikan satu informasi masih seputar aura negatif ataupun tentang sihir, karena banyak sekali cara sihir masuk ke tubuh seseorang. Bahkan ketika ada orang yang tertentu ataupun orang yang sangat dipilih ataupun orang yang sangat istimewa itu bisa merasakannya ketika ada sihir yang datang ke rumah ataupun ke tempat Anda, ya. Yang mana akan saya bahas di sini yaitu bisa dirasakan sihir itu lewat mimpi. Jadi jenis-jenis sihir ataupun jenis-jenis mimpi yang teman-teman alami itu bisa berpotensi adanya sihir di rumah tersebut ataupun di tubuh Anda sendiri. Yang mana akan saya jelaskan di sini yaitu ada 7 mimpi, ya. Maka ketika teman-teman mengalami salah satunya aja mimpi ini, maka teman-teman waspada. Insya Allah di akhir video akan saya satu amalan yang mana insya Allah mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Yang pertama, ketika sihir datang ke rumah teman-teman itu bisa dirasakan lewat mimpi. Yang pertama yaitu ketika teman-teman bermimpi ketemu binatang. Baik itu biasanya di dalam mimpi itu ketemu seekor kelelawar ataupun kalajengking ataupun ular, ya. Yang ular tiba-tiba masuk ke rumah teman-teman. Dan yang kedua, ketika teman-teman bermimpi ketemu ataupun sampai dipatuk dalam mimpi itu oleh seekor ular ataupun disengat oleh kalajengking, maka buat teman-teman itu selalu pas bangunnya itu diwaspadai, ditakutkan itu baru awal mula daripada masuknya sihir. Dan yang ketiga, ketika teman-teman bermimpi berkelahi, baik itu teman-teman bermimpi berkelahi itu dengan orang yang teman-teman kenal ataupun dengan orang yang tidak dikenal, bahkan ataupun teman-teman berkelahinya itu dengan seekor hewan yang sangat buas, entah itu dengan macan, harimau, serigala, ataupun dengan banteng, ataupun dengan sapi, ataupun dengan domba, ya. Makanya itu hati-hati buat teman-teman. Dan yang keempat, ketika teman-teman bermimpi sering ditangkuti sesosok makhluk gaib yang mungkin kita itu di dalam mimpi teman-teman itu ke teman-teman melihat hantu lah, ya, hantu ataupun tuyul, ya. Makanya itu bisa dipastikan itu daripada percik-percik datangnya sihir buat teman-teman. Dan yang kelima,
ketika teman-teman mengalami mimpi dikasih makanan, tetapi bentuk daripada makanan tersebut itu biasanya di dalam mimpinya itu, kalau indikasinya sihir ya, itu makanannya makanan yang sudah basi ataupun makanan yang sudah tidak layak makan di dalam mimpi. Jikalau di dalam mimpi tersebut sampai teman-teman memakannya, melahapnya gitu ya, makanya itu sihir tersebut itu sudah masuk ke rumah teman-teman, bahkan sudah masuk ke tubuh teman-teman. Tetapi jikalau makanan tersebut teman-teman abaikan ataupun diamkan, bahkan oleh teman-teman dibuang ya di dalam mimpi tersebut gitu ya, makanya itu baru permulaan rencana akan adanya sihir yang datang ke rumah teman-teman ataupun ke badan teman-teman. Dan yang keenam, ketika teman-teman bermimpi dikejar-kejar, baik itu dikejar-kejar oleh makhluk, oleh hewan ya, ataupun dikejar-kejar oleh makhluk ya sebangsa manusia gitu ya, tetapi yang tidak dikenal, tetapi teman-teman itu berlari secepat mungkin. Jikalau sama juga ya, jikalau teman-teman dalam pelariannya itu tidak sampai ke terkejar gitu ya, makanya itu cuman perencanaan ataupun cuman awal-awal mau ada datangnya sihir. Tetapi jikalau di dalam mimpi tersebut teman-teman sampai ketangkap oleh orang yang dikejar, oleh orang yang mengejar, ataupun sampai ke teman-teman tertangkap oleh hewan yang teman-teman kejar, ataupun teman-teman dikejar oleh makhluk yang kasat mata ataupun makhluk gaib sampai dapat, makanya itu bisa dipastikan jikalau memang itu adanya sihir, itu sihir sudah masuk ke tubuh teman-teman. Maka dari itu waspada. Dan yang terakhir, yang nomor 7, ketika teman-teman mengalami sebuah mimpi yaitu tersesat di hutan, ini yang dikhawatirkan, harus dikhawatirkan ekstra ketika teman-teman bermimpi mendaki gunung ataupun tersesatlah di gunungnya, tersesat gitu, gak tahu arah pulang ke sini tetapi balik lagi ke tempat tersebut, pulang ke sini tetapi balik lagi ke tempat tersebut. Maka itu waspadanya itu harus ekstra, ditakutkan. Itu sihirnya sihir tingkat tinggi. Maksud sihir tingkat tinggi yaitu itu sudah ranahnya biasanya ya, itu tandanya tanda daripada disebakkan ataupun ruh kita, ataupun lelembutan sukma kita itu diambil oleh dukun-dukun yang mau menyantet kita, sehingga kita itu biasanya tak sadarkan diri ya. Itu yang dikhawatirkan. Makanya ketika teman-teman mengalami salah satu dari mimpi yang 7 tersebut, ataupun salah ataupun semuanya, makanya selalu setiap mau tidur itu diusahakan berwudu dulu, lalu membaca Al-Fatihah, lalu membaca ayat kursi, lalu membaca surat Al-Ikhlas, lalu membaca Falak dan Anas, diistiqomahkan sebelum tidur. Dan ketika maghrib dan subuh diusahakan teman-teman selalu mengistiqomahkan membaca surat Al-Muluk sebanyak 3 kali. Insya Allah itu bisa menghandle ataupun bisa mengembalikan jikalau ada sihir, itu bisa mengembalikan ke pemiliknya tersebut. Mungkin itu saja informasi yang bisa saya sampaikan. Tetapi sebelum berakhir, yang belum subscribe silahkan subscribe, lalu pencet notifikasinya. Jikalau teman-teman menyukai channel ini, video ini,
Silahkan di like, share, komen, dan dibagikan kepada teman-teman yang lain. Semoga bermanfaat. Salam dari Cianjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.